Aku dulu mengira menikah dengan Arga adalah akhir dari kesepianku. Aku pikir, keluarganya akan menjadi tempat aku berlabuh, menggantikan kasih sayang orang tuaku yang sudah tiada. Tapi aku salah. Di balik senyum lembut Ibu Ratna, ibunya Arga, tersembunyi sesuatu yang perlahan-lahan menghancurkan hidupku dari dalam. Hari itu, ketika aroma rawon kesukaanku memenuhi meja makan, aku tidak tahu bahwa malam itu menjadi awal dari kehancuran yang tak terbayangkan. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Aku selalu percaya bahwa keluarga Arga adalah jawaban dari semua doaku. Setelah kehilangan kedua orang tuaku, rumah ini, dengan dinding kayu jati, aroma masakan Ibu Ratna, dan tawa lembut suamiku, terasa seperti surga kecil yang kutemukan di bumi. Malam itu, kami duduk bertiga di meja makan, menikmati rawon buatan Ibu Ratna. Ia menyendokkan nasi ke piringku sambil tersenyum hangat. Tambah, Rin, kamu kurusan, katanya. Aku tertawa kecil. Sudah cukup, Bu. Masakan ibu selalu bikin aku nambah terus. Namun di balik senyumannya, aku melihat sesuatu. Tatapan matanya tak sehangat biasanya. Ada jarak yang sulit kujelaskan. Arga memecah keheningan. Bu, tadi Pak Wicaksono setuju sama proposal tanah itu. Akhirnya kita menang tender. Wajah Ibu Ratna seketika berbinar. Lihat kan, Rin? Suamimu ini pekerja keras. Persis mendiang ayahnya. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi dalam hatiku, ada perasaan aneh. Seolah aku hanya menjadi penonton di rumahku sendiri. Setelah makan malam, aku membereskan meja. Dari ruang tamu, kudengar suara pelan Ibu Ratna. Ga, kamu harus hati-hati sama Arini. Perempuan yatim biasanya rapuh. Aku cuma takut kamu nanti repot. Langkahku terhenti. Suara itu menancap tajam di dadaku. Ternyata, kehangatan yang kurasakan selama ini hanyalah selimut tipis yang menutupi dinginnya penolakan yang tak pernah diucapkan. Keesokan paginya, aku sedang membersihkan kamar kerja Arga saat menemukan sebuah amplop lusuh terselip di laci bawah. Tulisan tangan di sana sudah pudar. Untuk Arga, dari ayahmu. Aku sempat ragu membukanya, tapi rasa penasaran menaklukkan ketakutanku. Isinya satu lembar surat, dengan kalimat yang membuatku menggigil. Jika kau membaca ini, berarti ibu sudah berhasil menyingkirkan orang itu. Jangan pernah percayai siapapun di rumah ini, bahkan ibumu sendiri. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti bisikan dari masa lalu yang memecah tenang hari-hariku. Siapa orang itu yang dimaksud? Mengapa ayah Arga menulis kalimat sekelam itu? Aku menyembunyikan surat itu di saku bajuku. Tapi malamnya, Arga tampak curiga. Kamu nemu sesuatu di ruang kerjaku? Tanyanya lembut tapi tajam. Aku menggeleng cepat. Enggak. Hanya bersin debu saja. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. Tapi senyumnya tak sampai ke mata. Malam itu aku tak bisa tidur. Surat itu menari di pikiranku, mengusik damai yang mulai pudar. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang kupanggil ibu selama ini? Beberapa minggu setelah itu, semuanya berubah perlahan. Ibu Ratna jadi lebih dingin, Arga lebih sibuk, dan aku semakin merasa seperti tamu di rumah sendiri. Setiap kali aku ingin bicara, selalu saja ada alasan untuk menghindar. Suatu sore, aku mendengar percakapan mereka di teras belakang. Bu, tolong jangan campuri rumah tangga saya. Suara Arga terdengar tegas. Kalau bukan karena aku, kamu enggak akan punya semua ini, bentak Ibu Ratna. Ada diam panjang, lalu suara tangis lirih. Aku hampir saja keluar, tapi langkahku tertahan. Aku tahu, jika ikut campur, semuanya akan meledak. Namun malam itu, Arga pulang dengan wajah lelah. Ia hanya menatapku sekilas lalu masuk kamar tanpa bicara. Aku duduk sendirian di ruang tamu, mendengar detak jam dinding yang terasa lebih nyaring dari biasanya. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak pernah keluar. Hari itu, aku pergi ke toko bunga langganan di ujung jalan.
Saat menunggu pesanan, seorang pria paruh baya menghampiriku. "Arini, masih ingat aku?" tanyanya. Aku tertegun. Wajahnya samarku kenal, mata yang teduh, suara yang dulu sering kudengar saat kecil. "Aku, Pak Darto. Dulu tetangga sebelah rumah orang tuamu." Dunia seakan berhenti berputar. Aku belum mendengar nama itu sejak ayah dan ibuku meninggal dalam kecelakaan belasan tahun lalu. Kami duduk di bangku kayu depan toko. Dengan suara pelan ia berkata, "Ayahmu dulu dekat dengan keluarga Ratna. Tapi hubungan mereka memburuk setelah proyek besar itu. Ada sesuatu yang disembunyikan Ratna dari semua orang." Aku menatapnya dengan dahi berkerut. "Proyek apa, Pak?" Ia menatapku lekat-lekat. "Proyek tanah yang sama dengan milik suamimu sekarang." Tubuhku gemetar. Semua benang cerita mulai menyatu di kepalaku. Aku pulang dengan hati bergetar. Tapi begitu sampai di rumah, kulihat Ibu Ratna sudah berdiri di depan pintu. Senyumnya tak hangat seperti biasanya. "Pergi dari rumahku," katanya dingin. Aku hanya terdiam. Malam itu aku menyadari, kebenaran kadang lebih kejam daripada kebohongan. Arga menatapku dengan wajah tak percaya. "Kamu tahu ini dari mana?" Suaranya berat, seperti menahan badai. Aku menyerahkan surat dari ayahnya dan cerita dari Pak Darto. Ibu Ratna berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat tapi matanya tetap tajam. "Aku lakukan semua ini untuk melindungimu, Ga," katanya. "Melindungi?" Dengan menyingkirkan orang-orang. Arga membentak. Tangis Ibu Ratna pecah. Tapi bagiku, itu bukan tangis penyesalan, hanya upaya terakhir untuk tetap berkuasa. Aku berusaha menyentuh tangan Arga, tapi ia menepisnya. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal, Rin? Kenapa kamu sembunyikan ini dariku?" Air mataku jatuh. Aku takut kehilanganmu. Namun semua sudah terlambat. Malam itu, Arga pergi dari rumah tanpa sepatah kata pun. Aku duduk di lantai ruang tamu, menatap pintu yang tertutup. Di luar, hujan turun deras. Setiap tetesnya seperti mengetuk luka di hatiku yang belum sempat sembuh. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa asing dan kosong. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke rumah itu untuk mengambil sisa barang-barangku. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan gema sunyi. Di ruang makan, meja masih teratur, seperti malam pertama aku datang ke sana. Hanya kali ini, tidak ada rawon, tidak ada senyum, tidak ada cinta. Di atas meja, ada sebuah surat pendek dari Arga. "Maaf, Rin. Aku harus memilih antara kebenaran dan cinta. Tapi aku tahu, kamu akan tetap kuat." Aku tersenyum pahit. Mungkin cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan tanpa dendam. Aku menatap jendela tempat dulu Ibu Ratna sering menatapku diam-diam. Kini aku tahu, kebencian sering lahir dari ketakutan. Dan dari semua luka ini, aku belajar bahwa tak semua kasih bisa disembuhkan, tapi setiap luka pasti meninggalkan jejak lara yang membuatku tetap manusia.